Oh, kalau zaman aku waktu itu yang aku rasain, aku cuma nganter callingan, lihat tuh pemain ada di lokasi apa enggak, terus manggilin dia ke set, terus direkturnya malah bilang, Ras panggil si talent yang itu, ya udah panggil talent itu ke set, terus lihat lagi, oh dia berapa frame hari ini, oh udah kelar framenya. Jadi kalau urusan yang kayak actingnya dia harus kayak gimana-gimana, langsung ke bagian si skrip Astrada itu sih yang tim penyutradaraan. Tim penyutradaraan. Aku bagian yang kayak ngoleng-ngolengin sama kayak masukin dia ke set. Frame ini. Gitu aja sih. Berarti kaget dong ketika talent Kalaras tiba, wah dia lebih tinggi daripada gua. Kaget dong berarti dong tiba-tiba Kalaras. Iya dong, ya kan di depan layar. Nggak ngerti lagi. Lebih tinggi badannya apa jabatannya? Maksudnya tiba-tiba, wih ini dulu telco gua loh, Nah, kok lebih famous gitu kan? Kagak gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Firman Sabagus Regar. Bersama Larasati Nugroho. Ya, kembali lagi dengan FS, ya kan channel. Kali ini tamu kita artis senior ya. Keren, kagak ada. Ya kan, ini sangat luar biasa loh, sangat luar biasa. Ada Kak Larasati Nugroho, ya kan, sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih sudah diundang di FS Channel. Kak Laras, ya kan. Monyong. Udah berapa lama di dunia entertain ini? Kagak ngitung. Karena kalau mau dihitung dari mana ya? Dari terjunnya awal banget atau mulai fokusnya? Ya, terjun awal banget. Awal banget di entertain. Terus apa aja sih yang dialami Kak Laras? Oke. Kalau awalnya nggak usah diceritain kali karena kepanjangan tuh 2002 terjebak ceritanya. 7 hari 7 malam baru selesai ya. Iya. Perjuangan awal aja tuh. Perjuangan awalnya papa meninggal, terus kayak wah kerja apa ini? Pada itu tahun kayak 2008 kayak masih umur belasan tahun gitu. Karena dulunya pernah coba syuting. Iya. Ya udah deh, coba casting lagi. Gitu. Jadi awal 2008 casting iklan. Ya, dulu namanya stripping casting ya. Setiap hari casting, tapi yang kepilih cumannya dari 100 kali casting 1 apa 2 gitu ya kan. Udah deh tuh awalnya situ. Udah gitu 2010 mulai sinetron di Soraya Entertainment Film. Terus 2011 baru tuh nyoba FTV. Ya udah sampai sekarang, tapi itu juga nggak full, itu ada vakum-vakumnya. Kalau mau UN vakum gitu. Kalau susah senangnya biasalah sebagai perintis ya, bukan pewaris. Benar, perintis bukan pewaris. Ya namanya perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Benar Kak. Pasti diawali dengan air mata aja, ada perjuangan. Ya bener sih, sama kayak teman-teman yang lainnya juga pasti yang awal-awal merintis dari nol. Ya casting, pajak, ya ditarin paman, naik motor segala macem. Seru sih perjuangannya. Iya. Menerjang banjir segini ya, bawa baju gitu kan dari frame bridge buat casting ya. Seru. Luar biasa. Ini Kak Laras ini wujud sih wanita ya kan, tapi dia tekar selalu ya kan. Ya gimana ya, susah jadi perempuan yang gitu. Gimana caranya ya? Nanti mungkin. Keren luar biasa. Nah, Kak Laras, kan, kesulitan apa aja sih waktu di awal peran pertama kali Kak Laras dapat peran gitu dalam sinetron, dalam FTV gitu pertama kali kesulitannya? Kesulitannya pasti nangis karena bentukannya begini ya, dan terlahir anak tunggal, terus punya emak Ambon, strength gila. Kagak pernah tuh boleh nangis. Maksudnya nangis sih boleh aja, cuman emang gak bisa aja. Jadi begitu suruh acting nangis stres banget, kagak bisa ya kan. Sutradara dari zaman dulu mana galak banget. Iya.
Iya, udah digalakin bukannya nangis, kagak bisa, makin stres ya. Biasanya kalau stres bukannya nangis malah kayak orang keder. Wah itu parah sih, itu perjuangan banget sih untuk bisa nangis. Diterpa berkali-kali dapat sutradara yang ngajarin supaya bisa nangis beneran tuh kayak lama, bahkan sampai sekarang aja masih perjuangan sampai sehari ini aja untuk acting nangis gitu yang beneran bagus gitu ya. Sulit, saudara-saudara. Berarti real ya. Untuk menangis real itu agak sulit berarti ya. Banget. Terus di dalam adegan itu ketika kita nangis itu gimana caranya? Kalau kita harus real, tapi kita nggak bisa. Apa pakai alat? Jadi gini, kadang nih ya manusia nih di satu titik kayak tahu gue kerja nih harus tahu nih harus bisa nangis nih. Kalau nggak terlalu banyak mikir dirasain aja bisa tuh dapat rasanya. Tapi anaknya kadang overthinking ya, kebanyakan mikir daripada bertindak. Nah jadinya lah semrawut. Gimana nih caranya nangis? Gimana caranya nangis? Nggak dapet. Akhirnya mintalah bantuan Listerin ya. Mohon maaf. Tapi giliran bisa sih ya untungnya ada sutradara tuh yang kayak ngerti cara klikin jiwa ini. Bisa tuh nangis tuh natural emang nggak pakai alat bantu apa-apa. Tapi jarang sih itu terjadi, ya bisa dihitung jari lah begitu. Jadi sampai sekarang masih perjuangan gimana caranya, walau-walau beda-beda. Ada yang bisa pakai bantuan, ada yang bisa dari hati sendiri, ada yang dengan bantuan ya kakak-kakak kru atau ya pak saudaranya lah, pokoknya supportnya ya kan, lawan main apalagi gitu, kan sangat membantu. Ngaruh loh lawan main loh kalau dapet, lawan main yang pengaruh juga lawan main sangat. Ibunya siapa tuh yang suka jadi ibu aku kan, setes nangis dapet banget. Giliran ibu beliau gitu, kagak nangis, nggak boleh nyalain orang, ayo dari diri sendiri kan ini tugas gue gitu ya. Gitu. Iya. Terus pengalaman terlucu Kak Laras ketika di lokasi yang buat malu Kak Laras ataupun di saat di lokasi syuting itu lagi adegan tiba-tiba ke bawah baper. Sampai selesai syuting ke bawah baper. Ya kan? Iya. Ada gak seperti itu? Ada pastinya. Jadi kalau baper itu terjadi sama diri aku sendiri. Jadi aku kan syuting sama sahabat aku nih ya kan. Kalau sama sahabat udah biasa lah adegan kita kayak nggak usah diomongin lagi lah, take aja gitu kan. Begitu kelar take, hati kecil ini merasa baper sekali saudara-saudara. Kok tadi adegannya perasaan nggak segitunya deh. Kok segitunya sih dia? Mengkel tuh hati itu baper beneran. Tapi sih di set ya udah diem aja ya kan. Walaupun kakak kru anak itu anak soundman, Ras mampus beneran ya Ras ya. Iya Bang. Tapi ya udah kan lawan main kita kagak nyadar ya. Kita juga kayak masa gue baper tapi dia nggak nyadar kan susah ya. Ya udah ditahan lah tuh berlama-lama. Akhirnya nggak tahan juga kita ngobrol lah berdua tuh lebay banget. Tadi syuting di puncak gue samperin tuh. Bro maksudnya apa sih bro? Apa sih Ras? Gue nggak ngapa-ngapain lo. Oh serius tuh gue baper ya? Ya lu ngapa? Ya udah deh gitu. Iya gue baper banget. Ternyata bisa ya. Baper gitu. Jadi dia tuh nggak merasa keceplosan begitu, nggak ngerasa ini ya? Iya dia merasa tindakannya ya udah biasa aja biasa kan. Aja. Refleks aku juga mungkin kelihatannya di mata dia biasa aja. Walaupun dalam hati kita udah kenapa kamu lakukan ini pada aku? Kayak gitu kan. Tapi dia fine, ya udah, berarti kita baper sendiri. Tapi kita harus luruskan yang ketidakbenaran ini di perasaan ini kan, tuh Besti kan. Aduh, si Besti. Untungnya sampai sekarang masih di Besti kental. Terus, kan banyak isu-isu tentang Kak Laras nih ya kan. Wah, suka jadi sembalap lah ya kan, sampai terguling itu mobil. Itu gimana sih ceritanya? Awal-awal mulanya sih seperti itu. apakah terlalu melau ya kan, kepikiran sembari bawa mobil apa seperti apa gitu loh. Karena udah 4 kali beda-beda backgroundnya bro. 4 kali? 4 kali. Luar biasa, punya 9 nyawa guys. Bukan suatu kebanggaan ya, mohon maaf ini ya, aib. Saudara-saudara, ya jadi kesalahan yang pertama itu ya karena belum tidur 3 hari. Kurang konsen, tapi salahnya Kopaja itu juga, mau Kopaja lagi kan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua balapan, waktu itu emang beneran balapan. Bener-bener jadi sembalap itu ya. Tapi gara-gara itu semuanya disatuin, semuanya jadi kayak semua orang mikir pembalap nih, kapan pembalap. Enggak, pada saat itu aja 2016 aja beneran balapan tuh di Juanda.
Nah itu yang ketiga kali beruntun. Truk sama truk, aku yang ketiga. Ya kali lagi 98, mobil tol itu. Oh itu beruntun yang ketiga kali? Yang ketiga kali 2018 yang patah kaki. Di tol tuh. Nah udah tuh pikir, udah nih ya, udah cukup lah ya kesalahan 3 kali. Tepat setahun lalu, kecelakaan lagi. Nah kalau yang setahun lalu itu bisa dikatakan pecah ban yang sungguh-sungguh membuat spekulasi banyak ya kan, yang bilang pembalap lah apalah padahal itu pecah ban, sumpah. Itu pecah ban bisa kebalik gitu. Pecah ban oleng dulu, baru akhirnya udah kelamaan oleng, udah gitu ada mobil dari depan, motor, daripada kita nyikat orang lebih baik nyikat pohon. Berpikirnya kalau nyikat pohon ya udah diem aja, kebalik. Heran. Gitulah ceritanya. Tapi saat itu lagi produksi gak sih? Lagi syuting? Biasanya yang 2018 hari keempat, itu tuh syutingnya FTV itu masih 5 hari. Itu hari keempat, pakai kaki, ya kan? Ngacoin produksi kan jadinya. Bikin break sebulan. Oh itu break sebulan? Break sebulan terus setelah... Last day. Pas dia 16-in. Jadi frame-nya gitu, pakai tongkat cekrek ya, ada kayak robot. Mohon maaf ya untuk semua kru, pas sutradara, lawan main semua minta maaf 2018 itu. Nah, pas yang 2025 day 1. Terus ya udah, tapi besokannya aku mau syuting, cuman masih di BAP, lama banget tuh di kantor polisi, nggak diizinin keluar. Akhirnya break sehari, baru lanjut besokannya. Karena nggak kenapa-napa juga. Kan kalau 2018 itu kan patah kaki. Kalau yang 2025, codet doang. Terus aman. Jadi bisa lah, tidak sehari, baru lanjutin syuting lagi. Bikin perkara dulu ya, maaf ya. Semoga tahun 2026 dan selanjutnya tidak ada lagi seperti ini. Amin. Semoga lancar, semoga tidak ada musibah segala pun. Nah, pas kecelakaan itu produksi ya kan? Itu nyambung gak sih dalam cerita-ceritanya apa gimana? Nyambungnya gimana? Kan tiba-tiba Kalaras kan pakai tongkat, terus harusnya misalkan harus bawa mobil ataupun apa. Nah untungnya waktu kan 2018 itu Pak saudaranya oke nih, emang beliau tuh tipenya scene berat tuh di awal-awalan, D1, D2, D3. Jadi last day itu tinggal scene rumah, 16 scene yang istilahnya ya simple-simple lah, scene enteng. Ya tinggal enteng-entengnya aja, tinggal ini aja, tinggal ya colong-colongan gitu ya. Jadi dipakein lah stand in. Kalau dari belakang jalan, nah stand in tuh. Nah begitu. Makanya aku in-frame-nya gitu, pakai tongkat action. Pas tongkat duduk. Jadi emang nggak nyambung sama ceritanya, tapi jadi nyambung karena kan emang nggak kelihatan pakai tongkat kan. Iya, dipotong-potong gitu ya. Tapi mungkin kalau yang ngeliatin itu orang jalannya agak aneh ya. Karena jalannya kan cuma pakai satu kaki ya. Langsung duduk. Ceritanya lagi gini. Nah itu ya elah, maafin. Nggak nyambung sih bang, tapi udah jadi nyambungin aja. Jadi nyambungin aja ya, luar biasa. Jadi di badannya ini udah banyak sekali codet-codetan ya. Codet betul, Laras codet, amit-amit coy. Amit-amit udah menjalik ya kan. Itu kan musibah, sebuah musibah. Ya kan, kita kan nggak ada yang tahu musibah itu hari apa seperti apa. Tidak ada hari apa sih kalender lah. Iya, betul. Gantian aku nanyain Bang Firman berarti. Nanya saya. Kita sembari minum dulu guys. Sangat bir kali itu. Sangat bir. Iya kan. Nah, sembari makan Kalaras. Wih, 9 apa nih? 9, 10, 11, 12. Serundeng ubi. Serundeng ubi. Kita buka ya. Produksi abang sendiri nih. Teman-teman. Ayo guys. Oh ini kentang. Kita ini Kalaras. Ubi ya. Ubi guys, ayo. UMKM Indonesia harus semakin di depan nih. Serundeng ubi cadongan. Bacanya apa bang? Cadangan. Emang iya. Cadongan. Iya. Seru juga ya diundang podcast ini sambil nyemil. Iya, benar. Benar Kalaras. Kalau kita nanya balik kayak seru ke Bang Firman ya. Gimana guys? Jangan dong. Apa sih Bang keluh kesahnya sebagai Abang Firman? Untuk Laras aja, nggak usah ke semuanya. Iya. Selama ini kan udah sering kita syuting bareng ya. Mungkin
orang yang satu ini nih guys, Bang Firman ya, beda sama yang lain. Gak pernah ngeluh kalau di lokasi tuh kerja fokus banget ya kan. Tiba-tiba punya podcast ini, pengen tahu dong, kasih tahu dong ke pemirsa lah. Gimana sih menghadapi Lars Nugroho kalau di lokasi? Apakah dia pemain yang gimana, sering telat atau sering nyusahin, yang gimana? Sebenarnya sih jujur aja ya. Wah, pas lihat bagan pemain ada Lars Nugroho. Yang rese nih. Aman ya kan. Aman. Apa namanya? Wah, udah tenang aja ya kan. Terus ada tim calling ya kan. Ataupun kadang-kadang saya juga yang calling. Ya kan. Jadi kalau seandainya, man ini callingan jam berapa man gini? Oh aman, tenang aja ya kan, di on time kok orangnya ya kan. Tenang aja ya. Kalian bisa lihat inner express ya. Iya, dia tuh on time kok orangnya. Tapi dan ketika kita kadang-kadang lama tek juga kan, kalau Laras juga kadang-kadang suka nunggu juga di lokasi kan. Dan dia tuh nggak pernah bawel. Ya kan. Kak jam berapa nih kak, gue callingan jam berapa? Ada yang begitu kan. Kalau ini kan udah tenang aja woles ya kan. Jangan sampai kendor, tarik aja terus jangan kendor. Kalau begitu kan. Nah, ya seru-seru juga sih kalau banyak makan hati nggak ya? Nggak ada lah. Alhamdulillah kagak ada. Lempeng-lempeng aja, bahkan produksi itu lancar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Karena timnya solid guys. Nah, kembali lagi kepada Kalaras. Baik. Ya. Pengalaman terlucu di lokasi syuting. Ya kan. Dengan satu frame ataupun dengan melawan main ataupun dengan tim penyutradaraan. Pengalaman terlucu di lokasi. Banyak sih bang. Tapi paling yang aku kan gak lucu anaknya ya, lebih ke garing sama nyusahin tuh kan nyebelin ya kan. Paling nggak yang ya buat aku lucu nggak ya, nggak tahu deh buat orang kali ya, gedok sih sebenarnya bukan lucu sih. Ini lagi take nih ya kan. Ya biasalah, sebenarnya nggak peduli jam, bukannya harus kurang tidur atau apa, enggak, emang anaknya pelor aja kebetulan. Iya. Pokoknya hindari ngeset lama di saat ada adegan di tempat tidur. Apa? Aku bisa ketiduran. Nah biasanya kurang ajarnya begitu. Jadi begitu action, aku dengar si action, cuman badan ini, jiwa ini tidak mampu bergerak. Jadi aku akan diem, ya tidur tuh anak. Ketawa lah semuanya, tidur sekali. Pernah juga adegan lagi berdiri, padahal ya di blocking kan, iya blocking, iya udah bener. Ya biasalah kan masih ngeset sedikit. Action. Tidur. Itu tidur beneran? Tidur beneran. Tidur lagi misalnya adegan tiduran apa duduk? Duduk tiduran bisa itu tidur. Sering juga kok di repost sama anak-anak pada di storyin gitu kan, tidur tuh, si Monyong tidur tuh, lihat lagi tek tidur. Gitu, itu nggak lucu sih ya, itu memalukan. Kenapa bisa gitu? Jadi waktu SD rumah aku tuh, waktu bapak baru meninggal itu, dari Bogor pindah ke Depok, rumah nenek. Sekolah masih di Bogor, naik kereta lah kita kan. Naik kereta kan ya pada zaman itu kayak ikan asin ya. Kebiasaan berdiri karena dari Depok ke Bogor lumayan, tidur. Serius? Jadi terbiasanya dari kecil gitu, dari SD gitu, dari kelas 5 6 SD itu kalau di kereta tuh pasti tidur sambil berdiri. Jadi kebiasaan lah sampai di dunia pekerjaan pun kita bisa sambil berdiri pun tidur, begitu saudara-saudara, jangan dicontoh ya. Nggak lucu sih. Maaf. Luar biasa sih kalau yang begitu, luar biasa. Ya kan? Di luar Nurul. Iya. Kalau orang kan capek-capeknya ya entah dia di metro apa gimana kan, dia sengantuk-ngantuknya kan tetap ketahan gitu kan ya. Kalau orang-orang. Iya. Iya. Tapi kayak ada elastis aja gitu. Oke. Kalaras, kata-kata motivasi untuk teman-teman yang lagi menonton, terus teman-teman yang pertama kali di entertain sedang merintis. Kan kalau secara Kalaras kan udah pengalaman nih. Dari tahun 60-an ya. 1945 guys. Indonesia merdeka. Itu untuk kasih motivasi kata-kata Kalaras supaya dia tambah semangat. Dan kadang-kadang kan dengan jam berapa, dia take-nya jam berapa, terkadang suka ada yang keluh kesah seperti itu, terkadang tapi tidak semua hal yang seperti itu. Nah, kata-katanya Kalaras. Oke, bukan maksud menggurui atau bagaimanapun, cuman setiap masa itu pasti beda tuh bang. Mungkin karena kita dari zamannya 2008 di tempatnya beda.
pengolahan hidupnya beda. Iya. Pengolahan hidup apaan sih? Pokoknya zamannya udah beda lah ya sama zaman sekarang. Areanya berbeda, area tahunnya. Sistem castingnya pun sistem castingnya beda juga, berjuangnya juga berbeda. Jadi aku nggak bisa sama ratakan sih. Kayak semuanya tuh kalian harus gini. Enggak sih. Kalian bebas menjadi apapun atau kayak bagaimanapun. Yang penting satu sih, tetap memanusiakan manusia lain aja. Semoga ya, aku pun masih belajar untuk menjadi orang yang benar gitu. Iya, amin. Karena bagaimanapun hidup ini menerpa kalian, kalau kalian bisa menempatkan diri kalian, memposisikan diri kalian, misalkan, oh gue kelamaan ditungguin nih, jangan sampai orang lain nungguin gue kelamaan juga, mungkin ya. Mungkin 1-2 kali kita pasti jadi manusia ada miss-nya. Tapi diusahakan sebisa mungkin jangan terlalu sering. Iya. Terus kalau berjuang jangan cepet nyerah, walaupun pasti apalagi di zaman-zaman 2026 ini yang semakin luar biasa, sering banget kita mau nyerah, tapi yuk bisa yuk, pasti ada titik baliknya atau hari baiknya, nanti kalian dibayarkan semua hasil kerja keras kalian. Amin. Kalian pokoknya jangan berhenti berjuang, berusaha. Kalau memang udah dikasih jalannya, ya pasti sukses. Semangat. Semangat. Tetap semangat. Oke. Nah, Kak Laras, ada gak sih cita-cita Kak Laras selain di entertain ya? Kan semakin tahun semakin kesini banyak talent yang baru-baru gitu kan. Terus yang dari IKJ beraneka ragam lulusan yang baru-baru pengen saingannya makin tinggi ya. Untuk cita-cita Kak Laras ataupun kedepannya ada gak sih kepikiran, saya harus usaha ataupun saya harus punya produksi sendiri, meskipun tidak punya PH sendiri ataupun kerjasama dengan PH lain, ada gak sih cita-cita seperti itu? Sejujurnya tidak ada, Kak. Ya. Tidak. Balik lagi mungkin karena zodiak saya Aquarius. Iya kan. Dulu sempat 2018 kepikiran begitu patah kaki itu kan. Wah, kayaknya dunia entertain udah nggak bisa lagi nih, kan udah cacat ya. Sedangkan dunia entertain itu harus perfect lah segala macam. Dan makin tahun ya kan kita makin tua ya kan, pasti tergantikan. Seperti lagunya Peter Pan. Oke. Ya, jadi pasti ada kepikiran untuk punya usaha lain. Tapi apa itu belum tahu. Terus apakah akan menjadi orang di balik layar? Sangat pengen, tapi bingung juga mau jadi apa gitu. Sedangkan pengalaman yang aku punya di balik layar waktu di zaman iklan kan cuma jadi telco doang, sempet. Serius jadi telco? Cuma, tahu kan? Lagi jadi kru. Makanya kayak tahun berapa? 2012. Jadi tuh bis kayak iklan-iklan, habis itu ke sinetron, ke FTV, terus kangen lagi ke iklan. Tapi untuk jadi talent waktu itu kayak aduh. Terus teman-teman kan banyak yang kenal, kayak bantuin dari anak casting gitu. Kita lagi mau syuting tapi anak-anak ini, oh ya udah sini gue backup kan, juga udah ngerti kerjaannya. Ya udah. Itu jadi telco berapa judul? 3 judul iklan. Tapi iklan ya. Nah, sekarang kan banyak tuh perbedaan kita FTV, maaf ya bukan membeda-bedakan. Kru FTV, kru sinetron, series, movie dan iklan. Itu kan beda-beda treatment cara kerjanya. Beda. Ya kan? Bahkan kadang-kadang saya kaget awal pertama kali saya iklan ya kan. Kok begini treatment cara kerjanya gitu kan, sangat detail, sangat inilah. Yang penting dia membutuhkan look dan ekspresi. Betul. Ya toh. Nah, pertama kali kan dia harus pakai apa sih namanya kan? Frame itu. Iya, frame itu. Nah, berarti paham dong baca frame itu, terus cara bikin callingan, terus cara castingin orang ataupun cara reading. Kalau aku kan di lokasi. Kalau itu kan casting tuh yang ngereadingin apa. Bukan telco juga. Telco tapi di lokasi aja, backupan aja. Paham. Terkadang kan saya alamin ya, kayak waktu saya OTT ataupun saya iklan ya, tetap saya disuruh reading. Itu mungkin di FTV kali sama enggak, tetap di iklan juga. Tetap dia disuruh reading. Oh gini, coba lo misalnya adegannya merasakan kopi apa gimana misalkan. Ya kan, tetap. Kalau zaman aku waktu itu yang aku rasain, aku cuma nganter callingan, lihat tuh pemain ada di lokasi apa enggak, terus manggilin dia ke set, terus direkturnya malah bilang, panggil si talent yang itu, ya udah panggil talent itu ke set,
terus lihat lagi, oh dia berapa frame hari ini, oh udah kelar framenya. Jadi kalau urusan yang kayak actingnya dia harus kayak gimana-gimana, langsung ke bagian si skrip Astrada itu sih yang tim penyutradaraan. Tim penyutradaraan. Aku bagian yang kayak ngoleng-ngolengin sama kayak masukin dia ke set. Frame ini. Gitu aja sih. Berarti kaget dong ketika talent Kalaras tiba, wah dia lebih tinggi daripada gua. Kaget dong berarti dong tiba-tiba Kalaras. Iya dong, ya kan di depan layar. Ngerti lagi. Lebih tinggi kan badannya apa jabatannya? Maksudnya tiba-tiba, wih ini dulu telkom gua loh, Nah, kok lebih famous gitu kan? Kagak gitu, kita kan waktu itu pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Iya. Terus nggak ada yang banyak yang ngeh, karena aku emang kalau jadi kru penampilannya beda lah, nggak kayak gini gitu. Yang ngeh paling nggak ada 1-2 orang, itu pun anak-anak iklan zaman dulu, kayak anak-anak zaman dulu dah, anak-anak ada si Adama, ada si itu 2008, 2012. Saya belum lahir tuh. Jadi gak ada yang enggak, gue cuma 3 kali kan, kita cuma nge-backupin doang. Enggak sih, gak ada yang enggak sih. Enggak ada, palingnya cuma anak ini doang, kayak orang New Berinti gitu, kayak terus gak mau nge-crew lagi. Mau Pak, tapi bentar lagi kerja yang lain dulu ya. Pengen sih balik lagi, cuman takut kurang maksimal gitu. Keren banget. Jadi kalau nextnya mau bikin PH atau mau kerja di PH atau mau jadi orang di balik layar, pengen, tapi apakah sudah ada kepikiran sih? Belum sama sekali Kak. Tapi emang sih untuk sebagai orang yang udah umur tua ini ya, harus berpikir untuk bekerja atau punya usaha bisnis lain. Jangan ngomongin umur dong. Laki tuh beda, laki tuh beda, apalagi di balik layar. Kalian tuh bebas, mau umur berapa aja bebas. Tapi kan enggak lah, sebebas-bebasnya laki-laki, dia pasti punya target. Oh gitu ya Pak? Pasti nggak ada laki-laki yang nggak punya target, ya kan? Laki-laki yang normal tuh pasti punya target, punya. Iya dong, laki-laki normal. Bener dong Kak, ya kan? Dia punya apa ya? Pengen lah seperti kayak teman-temannya gitu kan. Gitu sih. Emang kalau targetnya Kak Firman, kalau kita boleh tahu ya. Mau jadi apa nih Kak? Produser ya kayaknya. Habis ini kayaknya kalau sebagai jabatan Kak Firman nanti nextnya tuh jadi produser guys. Amin ya Allah. Calling ya Kak? Iya pasti dong. Mungkin jadi mamanya kali ya. Pasti dong. Oke, semua terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Buat Kak Larasati yang sudah di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan mohon maaf udah mengganggu waktu Kak Larasati. Ya kan? Tidak. Apa yang terima kasih sudah diundang ke channelnya Bang Firman Siregar. Jangan lupa guys, di follow, di subscribe, di like, dan komen apabila ada kata-kata kekurangan kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih ya. Makasih Kak. Makasih. Makasih ya. Dia.